Baik, sekarang kita menuju Saturnus dan ini baru pembukaan. Saya rasa akan menjadi beberapa video nantinya mengenai Saturnus ini karena memang ini planet yang sangat spesial ya. Membicarakan Saturnus itu berarti kita akan dihadapkan pada segala hal yang tragis dalam kehidupan kita. Ya. Kemarin kita membahas mengenai Jupiter ya, sang guru. Sebenarnya Saturnus juga guru ya, dan antara Saturnus dan Jupiter mereka itu semacam kolega. Tetapi mereka itu jenis guru yang bertolak belakang. Ya, tapi ingat mereka berhubungan sangat baik atau saling menghormati. Kalau Jupiter memberi pertolongan kita di dalam krisis, sebenarnya Jupiter itu ujiannya itu agak tricky ya. Dia guru yang memberi ujian yang tricky. Bagaimanapun dia tetap guru ya. Jadi guru itu nggak semata-mata memberi bantuan atau memastikan anak didiknya itu bisa hidup dengan baik ya. Tetapi tentu saja ada ujiannya. Cuman ujiannya Jupiter itu tersembunyi ya. Tersembunyi dalam rasa lega kita ketika kita memperoleh bantuan itu ya. Kalau di dalam konsep Jawa itu ada istilah bahwa manusia itu ada dua jenis ujiannya. Diujo dan diuji. Diujo itu dimanjakan. Diuji itu yang dirasa sangat tidak diinginkan. Manusia diuji dengan cara diujo atau dimanja, sering lupa, tetapi memang itulah tujuan guru untuk mengetes kita, apakah kita eling atau tidak, kita ingat atau tidak. Ingat apa? Ingat bahwa kita bukan segala hal duniawi yang kita kejar. Kita pertama-tama adalah spiritual being yang hidup di bumi, memperoleh raga. Memang normal kita akan mengupayakan hal-hal yang materi. Tapi yang berbahaya adalah keterikatan kita pada segala hal yang materi itu. Ya, jadi Merkurius dan Venus mewakili keinginan-keinginan manusia tentang mengenai segala hal yang duniawi ya. Lalu kemudian Mars adalah perjuangan kita untuk memperoleh itu. Semakin kuat Mars kita, semakin besar peluang kita untuk memperoleh hal-hal duniawi, bukan cuman kekayaan uang, tabungan di bank segala macam, atau bisa juga properti, pasangan, anak, segala hal yang menempel pada diri kita ya, semacam bahwa identitas kita itu juga tergantung pada hal-hal ini ya, bisa manusia lain maupun barang atau status atau jabatan ya. Jupiter tadi saya sebut bahwa memberi ujian dengan cara membiarkan manusia menikmati kemenangan untuk melihat itu ya, manusia lupa atau tidak. Nah, kalau manusia lupa, diuji lagi dengan diujo. Jadi beberapa kali untuk ngetes. Masih lupa nggak ini orang? Dia ditolong itu sebenarnya tujuannya apa? Ya. Jadi semakin tamak nggak manusia itu, semakin egois nggak? Atau dia sadar bahwa ini semua kalau tidak karena Tuhan itu dia tidak memiliki apapun, dan memang kenyataannya manusia nggak ada yang punya apapun ya. Spirit itu tidak membutuhkan segala hal yang materi, dan ingat Jupiter adalah elemen ether yang paling murni di antara 5 elemen itu. Jupiter sendiri itu tidak pernah terikat pada segala hal yang memateri. Jadi kalau manusia itu kemudian lupa bahwa dirinya pun tidak memateri di dalam sini dan malah mengikatkan jiwanya pada hal-hal yang materi, maka kemudian Jupiter akan menyerahkan tugas pendidikan berikutnya kepada Saturnus. Oke. Saturnus akan mengcancel atau mendelay semua harapan-harapan kita. Saturnus akan kejam pada kita, sudah jatuh tertimpa tangga.
kita punya banyak hutang dan pada saat yang bersamaan penagih hutang dan ternyata kendaraan kita rusak di waktu yang bersamaan. Kita kehilangan pekerjaan. Kita harus menjual rumah kita. Segala hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh manusia pada umumnya. Itulah Saturnus. Bisa dihindari? Coba saja. Saturnus bagaimanapun kejamnya, dia seorang guru. Saturnus adalah guru yang tidak cepat puas. Dia ingin melihat seberapa manusia itu mengolah batinnya sehingga dia memahami pelajaran apa yang dia harus serap dari pengalaman-pengalaman tragis di dalam kehidupan ini. Apakah selama ini saya merasa di atas segala-galanya? Apakah saya merasa memiliki segalanya? Merasa bahwa hidup saya sudah enak? Saya lupa pada mereka di sekitar, tidak peduli. Saya justru mengambil hak orang lain. Apakah saya lebih suka menangisi penderitaan saya, meratapi rumah yang hilang, mobil yang hilang? Berarti Saturnus belum akan selesai tugasnya. Saturnus adalah guru yang memberi reward di ujung jalan. Ketika manusia sudah paham, ya, sudah bertekuk lutut, paham, sudah terima pasrah, ya, sudah di titik kepasrahan yang total, berserah pada Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah. Jika manusia sudah sampai di titik bersimpuh dengan kepasrahan yang total tanpa diberati oleh rasa mengasihani diri sendiri, dunia kejam, tidak adil pada saya, di titik itu Saturnus akan memberi reward. Nanti kita lanjutkan mengenai Saturnus dan mengapa di antara 12 zodiak Saturnus dan Jupiter itu muncul yang belakangan, ya. Sementara di 8 zodiak awal itu planet yang lain termasuk matahari dan bulan yang menguasai zodiak itu, sementara 4 zodiak terakhir itu dikuasai oleh 2 guru ini. Jupiter yang baik hati tetapi tricky, Saturnus yang kejam tetapi akan membawa kepada moksha, liberation, kemerdekaan jiwa.